Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa semua, ada sebuah cerita yang menarik. Cerita ini sangat masyhur dalam dunia motivasi, baik motivasi barat ataupun motivasi Islam. Jadi dahulu hidup seorang pemuda, yang dimana pemuda itu darah muda, penuh dengan gelora, penuh dengan semangat. Seorang pemuda ini memiliki sebuah idealisme yang begitu tinggi, memiliki sebuah semangat yang begitu membara. Dalam dadanya menggelora sebuah ide-ide besar, sebuah cita-cita yang begitu besar tentang dunia ini. Dia melihat dunia ini dengan sorot mata yang menyala, penuh dengan ambisi, penuh dengan cita-cita. Maka dia pun masuk dalam sebuah forum diskusi, dari satu forum ke forum yang lain, dari suatu diskusi ke diskusi yang lain, mencurahkan gagasan-gagasannya, mencurahkan pikiran-pikirannya. Dia berorasi, dia berpidato tentang perubahan. Dia membakar semangat orang-orang yang ada di sekitarnya tentang ide perubahan, tentang ide keadaan yang harus lebih baik lagi. Dia menulis dengan pena idealisme yang begitu tinggi, dengan semangat ideologi yang dia pegang, dan bercampur dengan tinta revolusi. Dia menentang, dia menolak keadaan yang begini saja, keadaan yang dia tidak anggap baik-baik saja. Dia pun melawan, menentang arus. Dia menganggap dunia ini harus tunduk dalam gagasannya. Dunia ini harus bertekuk lutut pada impian dan cita-cita besarnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata dunia begini-begini saja. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ketika usianya sudah menua, masuk dalam sebuah fitrah kehidupan yang muda, pasti seiring berjalannya waktu akan menua. Rambutnya yang dulu klimis berkilau berubah menjadi putih. Semangat yang membara mulai melemah di tengah keputusasaan. Suaranya yang begitu menggetarkan dalam orasi-orasi dan pidatonya mulai melemah. Bahkan badannya pun yang dia anggap akan senantiasa sehat bugar, yang dulu penuh dengan vitalitas, kekuatan, dan keprimaan dalam dirinya, pada akhirnya mulai melemah dan menua. Dan dia pun melihat dunia ini berputar, bergerak dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, di sebuah sudut kehidupan dalam keheningan di usia senjanya, dia pun meratapi kehidupan. Dia sangat bersedih dengan keadaan yang ada. Dalam usia yang tidak muda lagi, dia merenung dalam dan berkata lirih dalam renungannya. Dulu, aku menganggap dunia ini adalah tugas suciku untuk aku rubah lebih baik, untuk aku berantas segala kebatilan, kejahatan, untuk menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dunia ini begitu besar untuk aku rubah. Aku pun mencoba merubah lingkungan yang lebih kecil, yaitu masyarakat. Aku mencoba merubah masyarakat kepada tatanan yang lebih baik lagi. Tetapi masyarakat menolak, bergeming,
tidak mau mengikuti idealisme dan gagasan-gagasan besarku. Dan aku pun berpikir bahwa masyarakat pun adalah sebuah lingkup perubahan yang sangat besar untukku. Maka aku pun ingin merubah ketatanan yang lebih kecil, yaitu keluargaku. Dan ternyata keluargaku tidak mau ternyata untuk aku rubah. Dan dari sana aku menyadari dalam waktu yang sudah tidak muda lagi, dalam keadaan yang tidak prima lagi, bahwa sesungguhnya perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Maka di sini kita dapat memahami bagaimana ternyata perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Perubahan ke arah yang lebih baik harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita ingin anak kita lebih baik, lebih soleh, maka kita pun harus memulai dari diri sendiri. Bagaimana seorang anak ingin menjadi lebih soleh, bagaimana seorang anak ingin rajin datang ke masjid, menunaikan sholat 5 waktu dengan istiqomah, jikalau orang tuanya tidak melakukannya, ketika orang tuanya tidak memberikan keteladanan. Begitupun juga dengan keluarga. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik ketika kepala rumah tangganya tidak memperbaiki diri. Maka disinilah sebuah hukum sunatullah berlaku. Ketika kita membawa sebuah kebaikan, keteladanan, maka di sanalah ada sebuah perubahan dan kebaikan. Karena kan aura seseorang itu bisa kebaca. Kita bertemu dengan seseorang, kita merasakan getaran jiwanya, kita merasakan vibes-nya itu positif atau tidak. Kita bertemu dengan seseorang, oh orangnya membawa kegembiraan, membawa sebuah positif vibes, ya aura positif. Ketika kita ngobrol, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan guyonan-guyonan yang menceriakan, ataupun kita mendapat nasihat-nasihat kebaikan dan lain sebagainya. Tentu ini adalah pondasi di jiwanya. Ada juga yang mungkin kita bertemu dengan orang kok ini bawaannya itu hati itu terbakar gitu, membara, kok pusing pikiran tuh. Kenapa? Karena getaran hati itu akan memberikan sebuah efek yang tidak sedikit kepada orang yang mendengarkannya. Aura yang kita bawa itu akan menyebar. Jikalau kita memiliki sebuah karakter pribadi yang positif vibes, positif, maka aura sekitar pun akan merasakan pancaran itu. Dan sebaliknya, jikalau kita itu adalah negatif vibes, cita rasanya itu negatif, maka tentu lingkungan kita pun akan merasakannya. Maka hal ini selaras dengan sebuah ungkapan hikmah, walaupun ini bukan hadis, walaupun ini bukan ayat Al-Quran, tetapi maknanya begitu dalam. Ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Kita tidak akan bisa memberikan sebuah perubahan hanya dengan omong-omong belaka, tidak hanya dengan orasi-orasi yang kosong, sebuah retorika yang palsu tanpa keteladanan. Rasulullah adalah karakter yang banyak memberikan keteladanan, tidak banyak menyuruh ini dan itu kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena banyak omon-omon, tak banyak memberikan sebuah kebaikan-kebaikan, instruksi kebaikan, tetapi tidak dibarengi dengan keteladanan, maka itu akan menguap begitu saja. Maka hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian itu, ya. Yang disebut di sini itu bukan keluarga, bukan negara, tetapi
yang menjadi pondasinya itu yaitu pribadi-pribadi dulu. Ku angfusakum, jagalah diri kalian. Setelah diri kalian terbentuk karakternya menjadi karakter yang baik, maka berlanjutlah pondasi itu ya menjadi sebuah penopang untuk kebaikan keluarga. Nah, maka dari sinilah kita mendapat sebuah pesan yang begitu dalam akan hakikat perubahan anak-anak kita, keluarga kita. Tentunya dimulai dari keteladanan diri kita. Dalam tatanan dunia kerja yang lebih besar lagi, maka sungguh keteladanan ini merupakan sebuah power, sebuah kekuatan untuk sebuah perubahan. Bukan hanya omon-omon belaka, bukan hanya sebatas konsep-konsep pandai bersilat lidah, tetapi minim dalam sebuah keteladanan, maka itu tidak akan memberikan sebuah efek besar apapun untuk kebaikan dan perubahan. Dan kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat dicintai oleh para sahabatnya, bahkan oleh umat yang datang setelahnya. Kenapa? Karena kemuliaan akhlaknya, karena keteladanan yang beliau pancarkan dalam kesehariannya, sehingga para sahabat pun begitu mencintainya karena apa yang beliau katakan selaras antara hati, ucapan, dan tindakan.